Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali teman-teman di pagi hari ini dengan segala aktivitas yang ada. Ya, saya ada waktu untuk berbicara dengan kalian karena ya jadwalnya sangat panjang kali lebar, sangat full sekali ya, karena seperti yang saya katakan, Jumat Sabtu kita tidak bisa melakukan aktivitas yang full untuk pengurusan jenazah almarhum Oki ataupun jenazah almarhum Bu Sulastriningsih. Jadi hari ini saya sudah mendapatkan kabar dari almarhum Oki ya, sudah mendapatkan almarhum Oki akan dipulangkan pada tanggal 21 Februari 2025 menggunakan KT Pasifik. Ini jodohnya Oki juga ya Mbak ya, sebentar ya Mas. Jodohnya Oki juga karena Oki di pesawatnya dari Jakarta, Hong Kong ke Jakarta menggunakan pesawat CX-77 dan jenazahnya juga dipulangkan menggunakan CX-777. Jadi ini bersamaan ya, sama ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya. Dan seperti yang saya sampaikan, penjemputan akan dilakukan di Jakarta. Kemarin saya sudah menghubungi Mas Uya Kuya dan juga BP2MI dan beberapa relawan. Wah, Oki ini benar-benar orang baik ya. Jenazah almarhum Oki ini benar-benar orang baik, dimana semua ambulan tuh menawarkan, padahal kemarin saya kan paling susah nyari ambulan ya teman-teman ya. Dan ternyata timnya Mas Uya Kuya juga siap sanggup untuk meluncur menjemput jenazah almarhum Oki. Begitu juga untuk penjemputan jenazah almarhum Mbak Sulastriningsih, itu timnya Mas Uya Kuya langsung mengatakan, "Miss, saya siap." Jadi teman-teman, kita sangat berterima kasih sekali ya kepada Mas Uya Kuya tentunya, di mana kehadiran beliau sebagai Komisi 9 DPR RI itu benar-benar nyata dan ada. Jadi saat kita mendengar tentang efisiensi pemerintahan, ternyata semuanya bisa dikondisikan, dan Mas Uya Kuya bilang, "Miss Yuni, saya tidak bisa ngangkat teleponmu karena saya sibuk, tapi percayalah, saya akan mendukung gerak kamu." Jadi untuk saat ini, untuk keluarganya sebentar, keluarganya siapa? Almarhum Mbak Sulastriningsih untuk saat ini masih menunggu ya teman-teman ya, karena masih belum mendapatkan pesawat. Jadi keluarganya tadi sudah telepon saya sudah menghubungi pemerintah KDI yang ada di Taiwan. Saya harap juga antara almarhum Oki dan Mbak Sulastriningsih itu ending-endingan ya. Maksud saya adalah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, karena harapan saya adalah agar jenazah kedua saudara kita ini yang meninggal di Hong Kong maupun yang ada di Taiwan itu bisa secepatnya pulang. Jadi saya sangat terima kasih sekali ya teman-teman ya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih pertama kali adalah kepada donatur. Siapapun kalian, bagaimanapun perwujudan kalian, tanpa kalian apa yang saya lakukan ini nggak ada sama sekali. Tidak ada separuhnya sama sekali dan tidak bisa melakukan apapun. Karena dukungan kalian yang cepat tanggap, dan itu di luar nalar teman-teman. Maka dari itu saya selalu mengatakan bahwa mukjizat itu ada pasti. Kalau kita melakukan kebaikan saat-saat detik-detik keputusasaan kita, Tuhan pasti kasih jalan buat kita. Dimana tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan saat Tuhan bersabda ya teman-teman. Ini loh, intinya adalah kita harus tetap percaya dengan apapun itu. Dengan apapun itu, selagi kita melakukan yang terbaik, gak usah khawatir. Gak usah khawatir tentang apapun rencana Tuhan. Karena saya yakin dan percaya rencana Tuhan tidak yang terjelek buat kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Cuman kita harus sabar kapan waktunya. Kapan saja waktunya. Jadi intinya adalah kekuatan kita tergantung pada kita.
Jadi saya selalu berdoa dalam hidup saya, selalu saya sebutkan, semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kehidupan kita, kalau kita percaya orang lain bahagia, maka kita juga akan bahagia. Karena kalau orang lain tidak bahagia, kita pun nggak akan bahagia. Kenapa? Mereka akan mendoakan kita yang jelek-jelek. Bener nggak sih? Kita aja berdoa untuk kebaikan orang lain, belum tentu orang lain tuh berdoa yang terbaik buat kita. Kita yang melakukan yang terbaik buat orang lain, belum tentu orang lain juga baik sama kita. Jadi nggak masalah orang mau menghujat, mencaci, memaki, tetapi satu tujuan kita masih tetap yang sama. Kita masih di rel yang sama, jadi tidak perlu khawatir. Jadi buat teman-teman pejuang devisa, pejuang receh, kita memang pejuang receh, tetapi kita bukan recehan. Itu aja pesan saya. Nggak masalah kita dicaci maki, dihujat, bahkan kita direndahkan. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang ingin menjatuhkan saya karena apa yang saya lakukan. Tetapi saya tidak akan marah dengan apapun itu, karena itu adalah konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Termasuk kesalahpahaman di mana saya tidak pernah berbicara tentang orang lain, tetapi orang tersebut yang baperan karena anaknya kuliah. Padahal yang saya bahas bukan dia, tetapi yang baperan dia. Itu bisa jadi. Ini yang pertama. Yang kedua, barusan saya baca komen di Facebook, orang yang menghina suami saya termiskin di Hong Kong dan numpang hidup di Indonesia. Itu pun saya baru dengar, tetapi saya nggak marah. Karena itulah saya selalu mengedukasi anak-anak saya, jangan sombong. Kenapa? Jangan pamer. Bagaimana kita bisa pamer? Rumah aja nggak punya. Hidup kita ini cuma titipan saja. Mobil nggak punya, harta nggak punya. Tetapi separuh dari waktu saya dedikasikan buat teman-teman pejuang devisa. Separuh dari hidup saya berjuang bersama teman-teman. Sakit hati sih dengernya atau bacanya, bahkan saat dimaki-maki sakit hati. Sakit sesakit-sakitnya. Tetapi apa yang Bapak. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Karena dalam hidup ini berbuat baik ada yang maki-maki, berbuat jahat ada yang maki-maki. Ya saya tetap akan memilih untuk berbuat baik. Karena hidup adalah pilihan. Kamu boleh menjadi jahat dan kamu boleh menjadi baik. Ada orang yang tidak pernah masuk di PT saya dan dia ke luar negeri, yang disalahkan juga saya juga ada. Masuk PT-nya aja bukan PT saya. Dia hanya dengar informasi bahwa kerja di luar negeri nggak usah pakai potongan. Itu kalau lewat PT saya. Lah dia nggak lewat PT saya, tetapi dia komplain dan menyebut nama saya. Akhirnya saya disepil-sepil. Apakah saya marah? Tidak. Itu hanya kesalahan kalian sendiri dan kalian play victim, saya yang dijaring. Iya kan? Kalau nggak ada namanya Yuni kan nggak kesangkut-sangkut. Bener nggak sih? Apakah saya marah? Tidak. Apakah saya perlu menanggapin? Tidak. Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman itu play victim. PT-nya nggak ikut saya, nggak tahu siapa dia, nggak pernah cari saya, tetapi opini digiring seolah-olah informasi dari saya dan saya yang salah mengadunya ke orang lain. Tetapi itu bukan masalah, karena memang akhir-akhir ini paling enak itu mencari kesalahan orang lain tanpa menyelidiki dulu seperti apa dan bagaimana. Apakah saya marah? Tidak. Cuman saya berpikir, masuknya nggak PT saya, keluar negerinya nggak ngasih tahu saya ada masalahnya, cari orang lain. Ditanggepin lagi, aduh. Jadi lucu banget gitu. Maksud saya adalah nggak ada sama sekali hubungan dengan saya, nggak ada. Dia dapat informasi lihat dari TikTok, dia tidak screening, dia tidak mencari saya, dia mencari informasi setengah-setengah. Komplainnya bukan ke saya. Aduh. Tetapi nggak apa-apa teman-teman. Karena kalau nggak gitu kan kita nggak paham nih. Kita akan bisa menilai. Kita akan bisa menilai seperti apa dan bagaimana. Jadi yang sana itu memberondong dengan menggiring opini, yang satu lagi bergerak untuk menjadi duplikat Yuni. Jadi Mbok kemarin difitnah dengan jualan iPhone, buka PT. Sebentar lagi giliran saya. Jadi saya itu kalau dibilang menderita, itu nggak sebanding dengan penderitaan Mbok Cikra yang ada di Taiwan. Mbok Cikra sudah melaluinya lebih parah dari saya, sementara saya tidak merasakan itu.
Ya mungkin Tuhan mau angkat harkat dan martabat saya. Ben iso sugih kayak Mbok Cikrak, kan kita nggak tahu. Saya meniru jejaknya Mbok Cikrak. Jadi apa yang terjadi pada Mbok Cikrak zaman dahulu kala, itu terjadi sama saya. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu adalah cara orang-orang untuk memanipulatif. Tetapi apakah saya marah? Enggak. Saya cuma mikir, oh ternyata seperti ini toh. Oh ternyata gini ya. Jadi menggiring opini itu paling enak dan nikmat. Tetapi saya enggak. Saya aja melarang orang menyebut namanya. Kalau kamu yang keperocotan, biar kamu yang keperocotan. Tetapi saya tidak. Karena saya tidak pernah ingin menggiring opini siapapun untuk menghujat siapapun. Tujuan dari konten ini apa? Satu, memberikan edukasi. Kalau kamu ke luar negeri, nyampe di luar negeri, kamu nggak mampu, terus kamu dikritik mentalmu nggak kuat, terus kamu nesu, ya itu hak kamu. Hidup adalah pilihan. Kamu ke luar negeri, apa yang kamu harapkan? Digendong kemana-mana, terus dipulangkan sama pemerintah, iya kan? Jadi nggak ngerti. Nggak masalah penggiriman opini itu, karena kalau nggak gitu nggak jalan gitu loh. Apakah saya marah? Enggak. Saya lihat videonya, saya cuma ketawa. Gusti Pangeran, jadi dikasih judul lagi, Miss Yuni. Tetapi apakah itu masalah? Tidak masalah. Seandainya dengan menyebut nama saya, viewer bisa naik. Jika dengan menginjak kepala saya, dengan menghina saya, pendapatan uangnya bisa naik, saya bersyukur. Setelah menghina saya, kalian dapat rezeki banyak. Wah, saya itu selalu berterima kasih, selalu senang kalau saya bisa membantu orang lain untuk naik di atas. Karena saya tidak pernah sampai hari ini, saya tidak pernah menginjak kepala siapapun untuk melenting lebih tinggi. Tetapi jika kepala saya bisa diinjak dan membuat orang tersebut melenting lebih tinggi, oh itu sebuah kebaikan itu. Jadi dia bisa terkenal, dia bisa viral, dia bisa hebat dengan menginjak kepala saya. Itu keren, itu keren. Menurut saya keren banget. Jadi orang-orang tersebut itu keren. Makanya penipu-penipu sekarang duplikatin saya semuanya. Itu keren. Mereka punya inisiatif untuk menipu orang dengan memakai saya. Kenapa? Kalau mereka mewujudkan aslinya, kalau mereka menampilkan asli mereka, maka nggak akan ada orang yang percaya. Nggak akan ada orang yang percaya. Karena itu, dia memakai rai saya, dia menginjak kepala saya, baru mereka bisa menipu kalian. Karena kalian udah percaya sama Miss Yuni gitu loh. Berarti kan saya bisa menguasai hati kalian, dan orang tersebut tidak bisa menjadi wujud dia yang asli. Jadi perwujudan dia nggak bisa asli. Karena apa? Kalau dia menunjukkan siapa aslinya dia, orang udah nggak mau sama dia. Orang sudah takut sama dia. Orang sudah tahu bahwa dia itu adalah sosok-sosok penipu. Tetapi dengan memakai muka saya, memakai TikTok saya, memakai namanya Mbok Cikrak, mereka bisa berkarya untuk menipu. Keren kan? Dengan menginjak-injak kepala saya dengan cara menghina Mbok Cikrak, orang-orang tersebut bisa mendapatkan uang. Keren nih, keren. Jadi penipuan yang tidak bisa berwujud diri sendiri, perwujudan orang lain yang dipakai, yang dimaki-maki orang lain, yang dapat uang mereka. Oh itu keren. Zaman sekarang yang kayak gitu itu yang dinyatakan adalah orang hebat. Jadi zaman sekarang itu yang tulus itu tidak dipercaya, yang modus dipercaya. Yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Karena apa? Orang-orang yang modus, mereka akan menunjukkan bukti-buktinya. Mereka akan menunjukkan, ini loh KTP saya, ini loh profesional saya. Dan mereka sukanya bersumpah. Bersumpah atas nama apapun. Tetapi orang yang tulus, percaya silahkan, nggak percaya pergi yo. Kita nggak perlu atensi. Kita hanya melakukan dengan bukti. Nggak perlu. Saya setiap saat, setiap waktu, siapapun boleh pegang. Ke teman-teman yang libur di sini, Ios atau Yeni atau Wahyu, siapapun, saya izinkan membuka BNI saya. Dan kalian perlu tahu, BNI saya, Dana saya, WeChat saya, Alipay saya, itu ada uang ya, selalu ada uang. Nggak tahu itu $10, nggak tahu itu $100,
$50, $20, $10, itu ada uang masuk. Itu selalu ada uang masuk. Dan saya bilang sama suami saya, padahal saya sudah nyuruh berhenti. Suami saya bilang, karena kalau kamu nyuruh berhenti, ada orang-orang yang ingin menitipkan, saat ada kejadian kemungkinan besar dia nggak punya uang. Jadi dia ada waktu untuk sekarang punya uang. Izinkanlah mereka menyisihkan uangnya. Jadi saya ikhlaskan. Ya udah nggak apa-apa. Bahkan kemarin itu ada satu anaknya Koko Thomas, masih nggak tahu suatu saat akan curhat ke konten kreator yang lainnya, saya nggak tahu ya. Anak itu di Hong Kong nggak bisa terbang karena barangnya kebanyakan, akhirnya telat. Dan kemarin dia minta Minta apa sih? Minta beliin tiket, minta nomor rekening ke saya. Tetapi karena rekening saya khusus untuk donasi, sekarang saya nggak bisa memberikan rekening itu pada orang lain. Kenapa? Karena mutasinya kan akan kelihatan. Ini dari mana? Kalau saya ada orang masukin uang itu untuk saya secara pribadi karena saya membantu dia beli tiket, siapa yang percaya? Loh, uangnya gak ke Yuni. Loh, ini seperti apa? Saya nggak mau eksplanasi dan saya bilang, Dok, cari cara agar uangmu bisa masuk ke rekening Hong Kong. Cari temanmu. Kenapa? Karena saya tidak ingin meracuni nomor rekening saya dengan rekening pribadi orang yang mau ngasih saya uang karena meminta bantuan beli tiket. Jadi saya nggak mau teracuni. Karena gini loh teman-teman, saat kita melihat uang, itu ada dua peluang kita. Kita pura-pura khilaf atau pinjem aja dulu. Setelah pinjem kita pura-pura lupa. Karena yang pegang kan saya. Siapa yang pegang HP ini? Saya. Jadi kenapa saya bilang susah banget saya itu untuk amanah teman-teman. Kamu kira gak kepingin memakai uang orang? Oh, paling sedap dan nikmat. Gak ada yang tahu. Tetapi tujuan awal saya bukan seperti itu. Saya sudah katakan, untuk membantu orang lain, kamu itu harus kenyang duluan. Kamu itu harus punya makanan dulu, baru kamu bisa membantu orang. Jika kamu piringmu aja nggak ada makanan, bagaimana kamu bisa membantu orang-orang di sebelahmu? Jika kamu aja yang dimakan aja nggak ada, terus kamu bantu orang lain, sama aja dengan tipu-tipu. Benar nggak sih? Bagaimana saya bisa membantu kalian? Bagaimana saya bisa membantu proses pemulangan jenazah Oki, sementara buat makan saya aja susah? Karena satu, bukan hanya ngurusin jenazah aja, spend my time bahasa Inggris ya, titik-titik. Otak saya itu bagaimanapun ada sedikit masuk di otak, di hati, dan pemikiran saya. Saya tuh sangat terganggu saat ada berita yang meninggal dunia. Dan itu beruntun, Hong Kong dan Taiwan. Di Hong Kong saya sendiri yang turun tangan. Sampai teman-teman yang kemarin ada di sini tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana. Saya ceritakan, jenazah itu bagaimana sih perawatan jenazah untuk agar bisa utuh. Itu sampai saya tahu teman-teman. Ini pengalaman ya, ini adalah pengalaman. Jadi nggak asal ngulangin jenazah. Jenazah itu ada macam-macamnya. Kalau kamu pingin cari yang murah, itu nyampe di Indonesia bisa jadi itu kurang bagus, jenazahnya kurang bagus. Ada mengeluarkan bau atau seperti apa dan bagaimana. Jadi kita ada perbandingan. Jadi bukan katanya. Ada orang kan yang bilang, saya lo biasa memulangkan jenazah seperti ini, seperti itu. Itu uangnya ada donaturnya satu. Kedua, kamu nggak turun tangan, kamu nggak langsung evakuasi, kamu nggak ke rumah sakit. Bagaimana caranya ambil surat kematian, bagaimana kolek jenazah, bagaimana sidang imigrasi, semuanya tuh kamu katanya. Makanya waktu saya mengatakan bahwa jenazah itu disidang, tapi bukan jenazahnya ya, tapi datanya yang harus dilaporkan ke imigrasi. Jadi itu ada step by stepnya. Tetapi orang berpikir bahwa enggak. Ya karena kamu nggak tahu. Karena kamu tidak tahu dan kamu tidak ada di dalamnya. Kamu tidak tahu. Kamu itu berdasarkan katanya. Jadi kamu tidak masuk ke dalamnya bagaimana proses-prosesnya. Jadi prosesnya itu panjang kali lebar. Karena itu, pemulangan jenazah, apalagi
KJRI ataupun KBRI ataupun KDI, kalau dikejar mereka nggak bisa ngasih jawaban. Kenapa? Karena memang dalam proses. Apalagi KJRI, KBRI ataupun KDI kasusnya nggak cuma satu, nggak cuma kasusmu saja, nggak cuma kasusmu saja. Banyak lagi jenazah-jenazah yang harus diurus. Nggak bisa fokus ke kamu saja. Tetapi kemarin saya bersyukur, dimana untuk jenazah almarhum Oki saya sendiri yang mengurus. Tapi ngerti dewe kan, bahasaku meleot-meleot. Dan saya punya suami yang bisa bahasa Kantonis. Walaupun suami saya pernah dimaki-maki oleh orang Indonesia yang mengatakan gak iso kentu lah, senggarane Yuni ngamungan lah, bojone Yuni tuwek lah. Dan hari ini dikatakan bahwa suami saya termiskin lah. Tetapi ternyata orang yang kalian hina, orang yang kalian maki, dijatuhkan. Dialah orang pertama di Hong Kong yang mau membantu orang-orang Indonesia. Walaupun suami saya dimaki-maki habis-habisan, walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik, tetapi dia tidak pernah mengeluh saat dia membantu orang Indonesia. Dia tidak pernah mengatakan capek saat saya bilang, "Lo kok nggak bong sawah, ya mày yao yan chao joa, lo kok nggak bong sawah, ya mày yao yan nhập y yun, lo kok nggak bong sawah, ya kok cece, chokam, không hỏi gì, thông kinh chả còn gì." Jadi suami saya tidak pernah mengatakan tidak untuk membantu saya saat saya minta bantuan untuk memproseskan anak-anak Indonesia yang kasus di Hong Kong. Belum pernah anak saya mengatakan, "Mami ya, om tahan, mami ya, aku nggak ada waktu untuk ngurusin orang Indonesia." Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun dia capek, walaupun dia lelah, walaupun dia ngantuk, walaupun apapun, suami saya tetap melakukan yang terbaik. Kalau dipikir-pikir nggak ada hubungannya dengan kalian, tetapi suami saya tidak pernah mengatakan capek. Saat suami saya datang ke rumah sakit melihat jenazah, saat suami saya datang ke rumah sakit melihat orang sakit, suami saya belum pernah mengatakan, "Loh po, mohoy lah, jangan pergi." Belum pernah. Suami saya belum pernah mengatakan itu. Belum pernah mempengaruhi saya untuk jangan melakukan tindakan yang bagus. Belum pernah suami saya, walaupun dimaki-maki oleh orang Indonesia sendiri, tetapi suami saya tidak pernah menyakiti orang-orang Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur karena saya memiliki suami yang baik. Itu aja. Kadang secara moral saya kaget dengan orang-orang Indonesia yang begitu membenci suami saya, yang begitu membenci anak saya. Makian dan hinaan untuk anak-anak saya, makian dan hinaan untuk suami saya. Padahal suami saya adalah orang Hong Kong pertama yang tidak ada hubungannya dengan agent, yang tidak ada hubungannya dengan KJRI, mau membantu saya tanpa mengatakan jangan. Tengah malam ada anak di penjara, tengah malam juga dia tidak bisa tidur nungguin saya untuk proses di penjara. Tengah malam ada anak yang nggak bisa terbang. Tengah malam juga suami saya menemani saya untuk mengatakan, "Engganyula le pong khoi lah, le to heyan neyan le pong khoi lah." Jadi saya nggak paham ya, apakah orang-orang Indonesia itu sebenarnya nggak ada hati nurani untuk sekedar mengucapkan terima kasih pada orang yang bukan warga negara Indonesia yang mau melakukan bantuan tanpa mengharapkan belas kasihan gitu loh. Kalau kalian menghina saya masih oke ya. Tetapi saat kalian menghina suami saya sedih banget gitu loh. Kok bisa-bisanya keluarga saya yang ikut campur, yang membantu sesama orang Indonesia. Kalian maki-maki suami saya. Kalau kalian menghina saya masih wajar ya. Masih wajar ya. Karena saya orang Indonesia, kan orang Indonesia kan kayak gitu ya. Ada yang viral, dihina nggak apa-apa, itu wajar bagi saya. Tetapi suami saya nggak pernah tahu apa-apa. Kalian maki-maki suami saya di media sosial, apa sih? Emangnya gitu ya? Maksud saya sampai segitunya ya? Masuk di atas ranjang gak iso kentue kamu ceritakan sama orang?
Sampai segitunya gitu loh. Apa hubungannya orang menolong dengan urusan diranjang, diceritakan, bahkan dikontenin, ngajak gasaan sama anak saya. Apa gitu loh maksudnya? Hah? Maksud saya tuh apa gitu loh? TikToknya berseliweran kemana-mana. Tujuannya apa coba? Tujuannya apa coba? Maksud saya kalian boleh musuhin saya, tetapi suami saya itu membantu saya secara totalitas untuk memulangkan jenazah untuk orang sakit. Salah suami saya itu apa? Salah suami saya itu apa? Tetapi saya nggak marah. Saya cuman tepuk dada tanya selera. Ya ini karmanya orang kalau bantu orang. Ini karmanya orang karena marah sama orang. Tetapi ya itu seperti yang saya katakan bahwa saya melakukannya dengan sukacita. Cuman saya manusia biasa, bohong kalau saya nggak terluka. Bohong kalau saya nggak sakit hati. Bohong kalau saya ikhlas suami saya dihina dan dimaki-maki, itu bohong. Tetapi saat kalian menghina saya itu nyantai aja. Karena ayah saya pernah bercerita bahwa manusia yang paling banyak dosa adalah manusia yang doyan ngomong, yaitu saya. Jadi saya terima konsekuensi itu. Ayah saya pernah ngomong kayak gitu sama saya. Manusia yang paling banyak dosa adalah manusia yang doyan ngomong, doyan gacor, yaitu saya. Itu saya. Itu karena saya cakemnya ngoceh terus. Saya tuh mulutnya nggak ada hentinya. Tetapi ya saya lakukan ini karena saya ingin mengedukasi. Saya tidak ingin orang-orang Indonesia saat mereka kesusahan, saat seperti apa dan bagaimana kalian tidak tahu. Bahkan karena pengurusan jenazah Oki, almarhum Oki, saya pribadi menjadi tahu nih, agensi yang murah untuk pemulangan jenazah, agensi yang biasa-biasa saja, agensi yang mahal, dan agensi yang bagus. Pemulangan jenazah pun ada agen-agennya dan ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar untuk pemulangan jenazah. Karena itu pengalaman buat saya pribadi. Tunggu ya teman-teman ya, saya angkat telepon dulu. Kalau enggak, saya akan sedih nih. Ini berterusan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Miss Yuni ya? Iya, saya sendiri. Oh, Miss, aku